ini untuk berdiskusi tentang upaya kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf karena memang ini fokusnya sepertinya bermasalah ya, jadi agak sedikit buram. Saya sudah mengcopy dan membagikan catatan kemarin kepada Bapak dan Ibu. Silakan dibuka. Kita mulai saja Bapak dan Ibu tentang apa itu budaya positif. Budaya positif adalah hal yang ingin kita raih atau kita wujudkan di tempat kita berada atau dalam kondisi saat ini adalah di lingkungan SDN Babakan 2. Apa kemudian konsep inti dari budaya positif? Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kita tidak akan bisa menciptakan sebuah budaya positif jika tidak dimulai dari apa yang namanya disiplin positif. Pernah saya menanyakan apa itu disiplin ketika upacara bendera ya, dan sebagian anak menjawab hukuman. Karena memang disadari ataupun tidak, ketika kita berbicara disiplin, mindset kita ke sana gitu ya, ke hukuman, ke pelanggaran, seperti yang saya catatkan di sini. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal sesungguhnya disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Belajar apa? Di sini yang diharapkan adalah disiplin diri dari setiap orang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Barangkali Bapak dan Ibu bersedia memberikan contoh hukum masih disiplin? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Memakai baju seragam. Sesuai baju seragam. Sesuai harinya, begitu ya. Nah, apalagi? Nah, yang baru saja Bapak Ibu dan Bapak Ibu ungkapkan, sesungguhnya itu lebih ke nilai-nilai kebajikan yang mungkin nanti akan kita bahas juga. Disiplin itu kalau mengacu ke belajar, begitu ya. Contoh, abi teh hoyong jago voli, begitu ya. Abi teh berarti harus mendisiplinkan diri sendiri gitu. Berarti satu, latihan secara rutin misalkan. Apakah 3 kali seminggu? Namun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
hari ini kita akan mencoba berdiskusi curah pendapat untuk penyusunan apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Mungkin ini istilah baru ya, istilah baru asing buat kalian. Nah, sebelum ke situ, Ibu ingin bertanya, kenapa ya kalau kita naik kendaraan roda 2, motor ya, kenapa harus memakai helm? Agar tidak cedera, agar aman, agar tidak terluka, kan? Berarti agar selamat ya. Nah, itu kita kemudian menemukan yang namanya keselamatan. Nih, ada lagi. Kalau misalkan kita sakit ya, kan harus minum obat. Boleh tidak minum obatnya ke kopi? Tidak boleh. Kenapa? Karena akan terjadi kontraindikasi antara obat dengan kopi. Berarti alasannya agar kita sehat. Ya, kan asalnya kejadian minum kopi dulu terus minum obat akhirnya meninggal ya, karena memang tidak boleh. Nah, yang selanjutnya adalah kesehatan. Keselamatan, kesehatan ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang kita percaya tuh. Percaya mau pakai helm bakal selamat, minimalnya tidak terluka parah, begitu ya? Ya kan, air celaka, maut, eta mah kan tos takdir di Allah ya. Hanya kita harus berusaha dulu. Tahun 2019 ketika Covid melanda kita harus memakai apa tuh? Masker. Terus, nah itu kita lakukan tidak? Dipaksa atau kuatur? Itu dah kesadaran kita. Itu yang diharapkan itu adalah munculnya kesadaran dari diri kita, termasuk juga kalian hari ini. Nu rambut gondrong mana? Nu kuku panjang mana? Boleh tidak itu? Kenapa tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu di situ ada tuh tata
Ada yang ngejar? Oh, itu nggak ada ngejar. Ya, itu ya. Silakan. Silakan tuliskan kalian ingin seperti apa, ingin bagaimana, begitu ya. Tuliskan di alias sama saja. Oh, naik apa yang digerakkan? Lewat. Ya. Stop. Ada yang sudah? Kalau lebih dari satu boleh? Boleh. Siapa yang mau menuliskan lebih dari satu? Oke.
ini bukan salah, bukan. Tapi sebaiknya ketika penyusunan keyakinan kelas kita dihimbau untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya, jadi kita menghindari dulu penggunaan kata tidak. Contoh, tidak berkelahi berarti apa ya? Ibu punten ini. Tidak berkelahi berarti rukun dengan teman. Nah, ini masuk lagi kelompok. Tidak membuat keributan. Apa ya? Menjaga keadaan tetap kondusif. Ini masuk lagi nih. Kemudian tidak terlambat datang ke sekolah. Ini ada temannya nih, hadir tepat waktu ya. Ada temannya ini, hadir tepat waktu. Ini bisa masuk lagi ke sini. Tidak merusak barang-barang sekolah. Menjaga barang sekolah. Ini masuk lagi, bisa masuk lagi. Kemudian tidak memilih-milih teman. Berarti apa ya? Bergaul dengan semua teman. Ini bisa masuk lagi. Kemudian tidak merusak barang teman. Ini ada teman, tadi ada temannya Ibu ya. Mana ya? Oh ini memakai barang orang lain setelah meminta izin. Ya, ini temannya kesini nih. Mau minta memakai barang orang lain. Nah ini, ada ya? Sudah ini bagus semua ini. Nah dari sini, kemudian apa ya nilai-nilai kebajikan dari hal-hal yang kalian tuliskan tadi? Oleh Ibu dikelompokkan dulu ya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. Dari 18 ini Ibu kelompokkan menjadi juara. Bagus ya. Dengan membuat prestasi, meraih prestasi, ini satu kelompok. Apalagi ya? Sudah mungkin ya. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai harinya. Bagus ya. Dengan ini maksudnya tanpa disuruh kan? Ya, tanpa disuruh. Hadir tepat waktu tanpa disuruh juga atas kesadaran sendiri ya. Sekelompok. Kemudian membantu teman, ini boleh tersendiri. Menghargai teman-teman sama tidak? Sama, satu kelompok ini. Kemudian menjaga barang sekolah dengan kesadaran sendiri juga. Kasih di sini ya. Kemudian ini memakai barang teman sama dengan membantu teman, menghargai teman ya. Mendengarkan ketika guru sedang menerangkan. Bagus ya ini ya. Harus kan. Kemudian mengerjakan PR dan tugas dengan rajin. Sadar sendiri juga. Rukun dengan teman. Ini ke sini. Mengikuti upacara bendera dengan sadar. Bagus. Melaksanakan piket kelas dengan sadar. Bagus. Ini bergaul dengan semua teman. Hadir tepat waktu ya. Nah, ini menjaga kondisi, berbagi dengan teman, bergaul dengan semua teman. Nah ini menjadi juara atau ingin meraih prestasi, kira-kira masuknya kemana ya?
menjadi juara, cuma Alif jadi juara. Aneh ya, kalau ada yang tidak mau jadi juara ya, ingin meraih prestasi. Ini tanggung jawab, setuju? Harus dimiliki oleh kita semua, baik guru maupun murid. Saling menghormati harus. Kalau tidak saling menghormati, mungkin kelas ini akan kacau, ribut, gerut, ya, saling ejek. Tidak boleh itu ya. Kita semua harus saling menghormati, saling menghargai. Lalu ini saling membantu. Kosong saling membantu? Kosong. Kenapa kita harus saling membantu? Karena kita adalah makhluk sosial, betul, makhluk hidup. Dari batu mah perlu saling tolong menolong ya. Meja udah tidak perlu saling tolong menolong, tidak perlu saling membantu. Karena kita makhluk hidup dan makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, makanya kita juga harus membantu orang lain. Ini disepakati nih. Kalau disepakati kita beralih ke sini, kita tuliskan keyakinan kelasnya. Bade, apa ya kira-kira? Yang pertama, siapa yang mau berpendapat? Boleh ya? Saling bantu. Bagus. Selalu membantu. Bagus dia. Baru saja dibahas ya. Dia sudah percaya, sudah yakin bahwa kita harus saling membantu. Setuju yang lain? Kalau setuju ini dimasukkan. Apalagi? Alman. Saling menghormati. Cenage. Betul. Harus kan? Ya. Ini yang lain setuju tidak? Kalau ada yang tidak setuju kita ganti. Saling berkelahi boleh? Ya tidak boleh. Ya, nanti orang tua kalian kadarium ya. Nah ini saling menghormati apa begini saja. Saling menghormati apa bisa ditambahkan? Saling menghormati orang lain. Saling menghormati orang lain dan ini bagus nih. Dan barang milik orang lain. Bagus ini nih. Setuju tidak? Contoh begini. Dijajan ke anak pulpen atau paklot ya. Kerobok ke si asli boleh begitu? Tidak boleh. Kita bisa menggunakannya setelah meminta izin dulu ke hasbi. Mun ku hasbi diperbolehkan, baru kita gunakan. Yang punya pensil 2 lebih dari 1, kalau ada teman yang tidak membawa pensil, beri pinjamnya. Bukan pedih, bunga dan anak kerja di bayarnya. Ada ya barangnya pasti habis kalau dipakai ya. Nah ini yang kedua, setuju ya. Kalau yang ketiga apa ya? Dari bertanggung jawab. Hadir tepat waktu, melaksanakan piket kelas, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas dengan rajin. Bertanggung jawab atas apa? Atas kesadaran. Iya, kalau bertanggung jawab itu berarti atas kesadaran sendiri. Terhadap apa berarti? Kalau ibu tambahkan boleh? Iya. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Boleh begini? Nah, setuju tidak? Nah ini ya. Kemudian apa lagi? Kan ini menjadi juara, meraih prestasi, masuk
kita yang buat, kita yang melanggar, berarti kita masuknya manusia jenis apa ya? Orang mau menyusunnya, orang mau melanggarnya, begitu ya? Nah ini ya, Ibu mohon ini dibaca tiap hari, diingat dan lalu dilaksanakan. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Terima kasih. Curhat pendapat yang sangat seru sekali ya. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk berpendapat, untuk menyusun keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Ini nanti Ibu izin juga kepada untuk tetap ditempel di situ untuk menjadi keyakinan kita semua. Semoga dengan terus secara konsisten melaksanakan keyakinan kelas ini akan berdampak positif kepada kalian, kepada Ibu, kepada guru yang lain, dan pada akhirnya kepada sekolah kita SDN Wadah Wetan 2 yang kita cintai, kita banggakan ini ya. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas kerjasama hari ini dari kalian hebat, kalian luar biasa. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.